Welcome to my channel Galuh Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Galuh Ramadan. Nah, di video kali ini saya sedang berada di halaman ataupun di tempat kebun ya, di samping rumah. Saya sedang melihat kondisi tanaman cabai yang sudah kita tanam. Karena cuaca tadi malam hujan turun dengan deras, sehingga kita mau ngecek nih yang kemarin sudah kita tanam di bedengan kondisinya seperti apa gitu kan. Ternyata alhamdulillah aman ya, semuanya tumbuh dengan segar. Dan saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman semua tanaman cabai yang sudah saya tanam dengan menggunakan media tanam kemudian pemupukan itu menghasilkan pertumbuhan yang sangat bagus. Nah, bagaimana caranya saya melakukan itu? Kemudian nanti kita lihat juga mereview lah satu tanaman ataupun dua tanaman sebagai contohnya hasil dari pemberian media tanam kemudian pemupukannya, ya kan? Sehingga nanti yang kita hasilkan di fase vegetatif sampai nanti fase vegetatif maksimum itu pertumbuhan batang kemudian daun akarnya itu tumbuh dengan subur dan cepat gitu kan. Nanti bisa teman-teman lihat yang mana memiliki daun cukup lebar kemudian batangnya besar. Nanti kita tunjukkan kepada teman-teman seperti apa sih caranya biar tanaman kita atau tanaman cabai kita di rumah itu tumbuh dengan subur. Nanti kita lihat videonya. Oke, nah teman-teman, di hadapan kita sudah ada tanaman cabai yang saya tanam. Ini masih fase vegetatif ya, masih fase pertumbuhan ya, perkembangan akar, batang dan juga daun. Nah, di sini sebelum kita mereview tanaman ini, jika kita ingin menanam cabai ya harus kita perhatikan yang pertama adalah bagian media tanam. Kalau kita ingin tanaman kita subur ya kan, pertumbuhan cepat, kita perhatikan media tanam. Nah, media tanam yang saya berikan ya pertama memang kita menggunakan limbah dari produksi sawit ya, kemarin yang dari pabrik. Kita ambil, kita gabungkan di sini ya, kita berikan. Yang hitam-hitam ini adalah solid ya, ini adalah limbah dari sawit sebagai media tanam dan juga sebagai pupuk ya, pupuk. Sehingga pertumbuhannya bisa teman-teman lihat sangat cepat dan subur. Karena memang ini gembur sekali sehingga perakarannya pun mudah berkembang ya. Kemudian jangan lupa juga pemupukan yang terutama lah ya, yang paling utama juga pemupukan. Karena di fase-fase vegetatif ini memang fase-fase yang perlu sekali unsur-unsur hara yang diperlukan untuk menunjang ataupun untuk memenuhi pertumbuhan dari batang, kemudian daun, kemudian dan akar. Ini fase vegetatif. Nah, kemarin kita menggunakan pupuk NPK ya, NPK yang 1616 kita berikan sehingga hasilnya bisa teman-teman lihat ukuran dari daunnya sendiri. Ukuran dari daunnya sendiri itu sama dengan telapak tangan saya nih ya, hasilnya bisa teman-teman lihat. Ini ukuran daun sama dengan telapak tangan dan warnanya sangat hijau, ini mantap sekali lah. Kemudian batangnya sendiri ini hampir sama nih, bahkan sama dengan besarnya tiang ajir ya, bisa teman-teman lihat. Oke, sama ya batangnya. Ini kalau kangkung ini sedap sekali di sayur, cuman batang ini nggak bisa kita makan ya, ini subur sekali. Ini beberapa cabang sudah mulai tumbuh, mulai dari bawah. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, udah mulai 5 cabang tumbuh. Sehingga kita benar-benar harus
mengontrol dari fase vegetatif ini. Karena dari fase vegetatif ini akan menentukan nanti ke fase generatif, fase di mana menghasilkan bunga dan juga buah. Makanya kita perlu rawat dari masa vegetatif sampai nanti masa vegetatif maksimum keluar bunga. Nah, itu ciri-ciri. Ya, ini hasil dari tanaman saya menggunakan pupuk dari NPK, kemudian juga menggunakan limbah solid, sehingga hasilnya seperti ini. Ya, nanti kita lihat juga yang percabangannya lebih banyak. Oke. Nah, teman-teman, ini yang percabangannya sudah besar ya. Percabangannya sudah banyak juga. Bisa teman-teman lihat ini di bawahnya. Ya. Ada 1 2 3 4 cabang di bawah. Jadi ini sangat rimbun sebenarnya. Kalau teman-teman bisa lihat, ini subur sekali. Alhamdulillah sudah mulai pada berbunga ya, muncul bunga ini. Batangnya sangat subur. Ya, bisa teman-teman lihat. Subur sekali. Daunnya juga subur ya. Alhamdulillah lah. Ini sangat mantap. Nah, ini juga sama, kita menggunakan limbah solid tadi, limbah dari sawit, kita jadikan media tanam. Nah, ini jadi memudahkan perakarannya juga, kemudian unsur hara yang diperlukan pun tersedia nih. Baik itu unsur esensial ya, yang makro ataupun mikro. Seperti ini. Ini yang model percabangannya mulai tumbuh dari bawah nih. Oke, bisa dilihat. Nanti kita lihat lagi yang tanaman selanjutnya. Oke, ini tanaman yang berikutnya juga ya, sudah mulai muncul. Dan ini alhamdulillah sangat hijau, subur di fase vegetatif ini. Alhamdulillah, daunnya cukup lebar-lebar, kemudian batangnya juga. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Jadi memang sangat ini ya, sangat membantu kalau teman-teman nanti saat menanam apapun itu. Yang paling utama adalah mengontrol media tanamnya dulu gitu. Karena ini menentukan pertumbuhan di fase vegetatif. Kalau teman-teman tidak menggunakan contoh yang seharusnya yang kita berikan adalah pupuk kompos ataupun pupuk kandang ya, entah itu kandang ayam ataupun pupuk kandang sapi. Itu yang seharusnya kita berikan. Cuman karena di sini saya tidak menggunakan itu, alternatif yang melimpah yang saya gunakan yaitu adalah limbah dari sisa pembuangan dari perusahaan sawit ya, solid namanya. Sehingga itu kita manfaatkan dan terbukti hasilnya memang luar biasa gitu. Jadi petani-petani di sini menggunakan solid sebagai media tanam dan juga sebagai pupuk sebenarnya, seperti itu. Dan juga ini lebih efisiensi, mengurangi penggunaan pupuk kimia sebenarnya. Jadi kita menggunakan pupuk NPK pun tidak banyak, karena kita menggunakan sedikit saja gitu kan. Karena sudah terbantu oleh pemberian dari limbah sawit tersebut. Oke. Ini yang beberapa yang sudah kita tanam. Ini yang paling pertama nanam, dan yang di sebelah sini ini yang baru-baru saya tanam. Pokoknya di area ini yang sudah ada ajirnya, ini adalah kawasan lahan yang baru kita tanamin cabai. Dan ini sebenarnya fungsi yang paling utama nih, saya menancapkan ajir-ajir ini. Pertama, memang di sini lagi banyak ayam gitu kan, sehingga kita lindungin ataupun antisipasi lah, meminimalisir
dicakar-cakar ayam, makanya kita kasih ajir seperti ini. Dan insya Allah aman. Ya, inilah lahannya. Ini yang 2 baris ini yang udah paling pertama nanam ya. 2 baris ini, dan ini baru ditanamin yang sebelah-sebelahnya. Jadi masih pada kecil-kecil, tapi pertumbuhannya lumayan cepat. Dan sini yang belum kita tanam, masih mau ngambil dulu solidnya, kemudian menyiapkan persemaian yang masih agak kecil, belum tapi besar. Makanya kita tunggu nanti kita pindahkan ke sini. Nah, mungkin itu kita jalan-jalan ke kebun samping rumah. Jadi pagi-pagi itu fresh, kita lihat tanaman segar sekali gitu. Buat teman-teman yang pecinta tanaman, bercocok tanam, mulailah gitu kan di samping rumah menggunakan polybag dan lain-lain. Seperti itu. Oke. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.